Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bagus, NIM 2002045010002. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu filsafat ilmu. Mata kuliah dari dosen pengampu Dr. Handes Haji Alimuddin Esmiro MPD. Baik, kita masuk di materinya. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu yang termaksud di dalamnya, antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi, cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah, macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat suatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis atau saling berkaitan, dan rasional atau berdasarkan fakta seperti benda mati, benda hidup, dan manusia, individu, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan suatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan dan teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan antara lain mengetahui, diketahui, kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Dalam hal pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika doktrinnya dari agama. Contoh-contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Yang pertama, ontologi. Contohnya yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meja. Dalam ontologi meja, yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambar atau ide yang membuat kita mengenali suatu benda. Contoh ontologi lainnya yaitu tentang sahabat. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari saat masa-masa sekolah. Namun setelah tamat sekolah terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Yang kedua, epistemologi. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pernyataannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi. Dan berdasarkan hal yang kita bisa memiliki pemikiran dan beranggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awal mula tentu kita mengetahui pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kemudian mengkategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi aspek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Yang ketiga, aksiologi. Teori aksiologi memiliki ranah diantaranya yaitu tentang estetika dan estetika.
Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Aksiologi ini akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang didapatkan. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya? Jadi kita kaitkan dengan dua contoh di atas, yaitu meja dan kursi. Bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.